Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdad dengan NPM 231506106 Nah, jadi saya di sini ingin mempresentasikan proyek dari UAS mata kuliah kecerdasan buatan yang bagian pertama, yang mana di sini saya mengambil judul penerapan algoritma forward chaining dalam kasus klasifikasi hewan sederhana berdasarkan ciri-ciri. Nah, sebelumnya, apa itu sih forward chaining? Jadi forward chaining ini merupakan singkatnya ini merupakan sebuah strategi interferensi di mana sistem itu mulai dari mulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui atau yang sudah diberikan, kemudian secara berulang program tersebut akan menetapkan aturan-aturan jika maka untuk menarik sebuah kesimpulan baru. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi kesimpulan baru yang bisa diturunkan atau sampai tujuan yang ingin kita capai itu sudah tercapai. Nah, India ini akan bekerja maju dari data ke kesimpulan. Nah, fungsinya pada proyek ini, eh, dia ini agar dia itu dapat secara otomatis mengidentifikasi kategori atau jenis hewan seperti burung, ikan, mamalia, reptil hanya berdasarkan ciri-ciri yang kita berikan. Jadi, di sini kita akan memasukkan ciri-cirinya dan sistem itu akan berpikir untuk menemukan atau menentukan itu tuh hewan apa berdasarkan dari ciri-ciri yang kita berikan. Nah, baik. eh, untuk di codingan ya, di sini kita sudah membuat codingannya dalam bahasa pemrograman Python. Yang mana di sini ada sebuah def ini def klasifikasi animal forward chaining initial karakteristik. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa kita membuat sebuah klasifikasi dari hewan-hewan menggunakan forward chaining berdasarkan karakteristiknya. Nah, jadi di sini bagian ini kita ada eh, knowing facts atau fakta yang diketahui. Nah, dalam fakta yang diketahui ini, dia ini fakta yang diketahui ini merupakan sebuah wadah dari semua informasi yang sudah kita ketahui tentang hewan, hewan-hewan, terus ciri-cirinya, terus, nah, lalu fakta-fakta ini atau kesimpulan baru yang ditemukan oleh sistem ini akan kita gunakan dalam bentuk struktur dataset. Nah, datasetnya itu seperti ini, yang dimana kita menyiapkan fakta, fakta unik dan cepat dalam memeriksa keberadaan suatu fakta. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat di baris rules. Di sini ada if condition. If condition ini kayak jika. Nah, jadi banyak kayak jika dia itu punya sayap, bertelur, lalu punya bulu, maka kesimpulannya itu dia itu merupakan burung. Nah, contohnya lagi ada jika dia itu hidup di air, punya sisi, bertelur, maka kesimpulan itu adalah ikan. Nah, jadi kita ini eh, memberikan sebuah aturan atau fakta-fakta yang diketahui, lalu nanti sistem akan mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, yaitu apa, burung atau ikan atau mamalia atau tidak bisa didefinisikan sama sekali. Nah, kemudian di bagian terpentingnya di sini kita ada perulangan while. Perulangan while di sini digunakan untuk menambahkan atau ya menambahkan sebuah fakta. Nah, apabila tidak ada fakta baru, maka dia itu akan menjalankan new fact add itu sama dengan false. Nah, di sini ada iterasinya, yang mana program ini akan mengiterasikan melalui setiap aturan yang kita definisikan. Nah, di sini ada rules in rules-nya, di mana apabila all condition-nya itu benar, nah maka condition in rules itu akan menjalankan yang bagian jika kan. Nah, apabila fakta-faktanya itu diketahui dan benar sesuai dengan misalnya kita sudah memasukkan fakta yang diketahui itu ada punya sayap, bertelur, lalu punya bulu. Nah, maka nanti hasilnya itu bisa menghasilkan kayak ini. Jadi apabila dia itu punya sayap, bertelur, lalu punya bulu,
maka hasilnya itu akan menampilkan sebuah iterasi di mana kita mengetahui fakta baru bahwa itu tuh adalah burung. Nah, untuk di sini juga ada bagian if all condition meet and rule ini. Nah, jadi untuk kondisi ini itu jika semua kondisi dari suatu aturan itu terpenuhi dan kesimpulan dari aturan tersebut belum ada di fakta atau belum kita inputkan di sistemnya, maka maksudnya belum belum diketahui terus ada kondisinya di sistem kita, maka sistem tersebut akan menemukan sebuah fakta baru. Nih, known fact update atau fakta baru didapatkan. Nah, ini untuk eh, memulai programnya. Mungkin langsung saja kita jalankan untuk programnya. Nah, untuk di bagian awal ini kita ada klasifikasi burung. Nah, jadi untuk kasus awal ini untuk pengujian pertama di sini kita mendefinisikan ekor hewan yang mana dia itu memiliki ciri-ciri bertelur, punya sayap dan punya bulu. Nah, lalu fakta awal yang kita berikan ke sistem itu kan ini kan punya sayap, punya bulu dan bertelur. Nah, kemudian kita lihat di bagian iterasi pertama di sini rulesnya itu kan ada punya sayap, bertelur, punya bulu, dan maka itu adalah burung. Nah, jadi nanti sistem akan me- mengupdate atau knowing fact fakta. Fakta baru itu diupdate yang dimana punya sayap, burung, punya bulu, bertelur. Nah, di sini ada iterasi kedua. Ini ada dia langsung selesai karena berdasarkan ciri-ciri yang udah diberikan dari ini tadi kan dia itu udah sesuai dengan ciri-ciri burung atau klasifikasi dia merupakan sebuah hewan burung. Nah, jadi untuk iterasi pertama ini, sistem ini mulai dari memeriksa aturan-aturan, sistem menemukan bahwa sebuah aturan yang berbunyi jika dia itu punya sayap dan bertelur dan punya bulu, maka dia itu burung karena semua kondisi punya sayap, bertelur, punya bulu ini sudah ada dalam inisial karakteristik kita. Nah, jadi aturan ini ditembak atau ditembak atau bisa dibilang aturan ini bagaimana hasilnya itu nanti akan dihasilkan sebuah fakta baru yaitu burung. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke ada klasifikasi yang kedua, yang dimana di sini merupakan untuk bagian yang hewannya itu ikan, sama seperti sebelumnya. Di sini dia itu mulai dari inisial karakteristiknya, di mana di sini fakta yang kita ketahui di awal itu dia itu hidup di air, punya sisik dan bertelur. Nah, jadi untuk iterasi pertamanya itu kita lihat dulu. Nah, kalau dia itu hidup di air, punya sisik, lalu dia itu bertelur, maka dia itu ikan gitu. Karena berdasarkan fakta yang udah kita ketahui, nah fakta tersebut akan diupdate dan menghasilkan sebuah kesimpulan baru bahwa berdasarkan ciri-cirinya itu merupakan sebuah animal atau hewan ikan. Nah, bagaimana jika kita hanya memasukkan sebuah kondisi pada sistem itu kayak ini. Di sini di sini sistem memulai dengan fakta yang sedikit kayak misal di sini dia hanya masukkan punya sisik. Nah, di sini ia akan memeriksa semua aturan tetapi tidak menemukan aturan apapun yang seluruh kondisinya terpenuhi hanya dengan punya sisik. Karena bisa kita lihat kan ini ciri-cirinya emang kurang karena hanya cuman punya sisik. Oleh karena itu tidak ada fakta baru yang bisa diturunkan dalam sistem langsung menyatakan bahwa nih could not classify the animal based on the given characteristic. All derived facts itu cuman punya sisik. Nah, ini menunjukkan sebuah batasan bahwa pengetahuan yang dimiliki sistem kita itu memang masih terbatas. Dan juga karena saya membuatnya masih dalam bentuk yang sederhana dan sesuai dengan pemahaman saya untuk algoritma forward chaining eh, dalam teknik AI reasoning itu kurang lebih seperti ini. Nah,
Mungkin sekian saja dari saya untuk bagian pertama atau judul pertama ini. Saya tutup. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.